Halo, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya kali ini. Pembelajaran seni budaya kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya seni rupa, yaitu seni rupa 2 dimensi. Namun sebelum itu perlu peserta didik sekalian ketahui bahwa seni rupa itu terbagi atau dikelompokkan menurut wujud, menurut masa, dan menurut fungsinya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang seni rupa berdasarkan wujud. Nah, seni rupa berdasarkan wujud itu terbagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama seni rupa 2 dimensi, dan yang kedua yakni seni rupa 3 dimensi. Jadi berdasarkan atau menurut wujudnya, seni rupa itu terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Tahukah kalian apa artinya dimensi dalam karya seni rupa? Karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dibedakan dari bagian karya yang diserap oleh mata. Nah, pada bagian inilah kalian akan melihat bentuk objek yang terdapat di dalamnya. Dengan kata lain bahwa dimensi dalam karya seni rupa adalah bagaimana cara kita melihat suatu karya seni rupa berdasarkan posisi dan sifat-sifat objek itu dalam suatu ruang. Cobalah amati benda di sekitar kalian, maka kalian akan dapat membedakan benda yang berdimensi 2 atau benda yang berdimensi 3. Pada pembahasan kali ini kita khusus akan membahas tentang seni rupa 2 dimensi. Pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Dan seni rupa 2 dimensi hanya mampu dinikmati dari satu arah atau dari arah depan. Karya seni rupa 2 dimensi atau biasa disebut 2D ada yang memiliki fungsi pakai atau applied art, dan ada yang memiliki fungsi hias atau fungsi ekspresi saja atau fine art. Ada berbagai aspek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Berbagai unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, warna disusun sedemikian rupa sehingga membentuk objek tertentu pada karya seni rupa 2 dimensi tersebut.
Demikian pula, untuk mewujudkan karya seni rupa dua dimensi ini, digunakan berbagai bahan, medium, dan teknik sesuai dengan objek dan fungsi yang diinginkan. Simbol karya seni rupa dua dimensi merupakan perlambang atau makna dari bentuk atau corak karya seni rupa dua dimensi. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kita perhatikan yang pertama, jenis karya lukisan. Bentuk atau corak hiasannya itu berbentuk abstrak atau non-figuratif. Kemudian makna atau simbol yaitu kedamaian. Yang kedua, jenis karya ilustrasi. Dia bentuk atau corak hiasannya yaitu visual realistis sesuai dengan kenyataan di alam nyata, atau figuratif. Makna atau simbolnya yaitu menjelaskan sebuah deskripsi tulisan. Contoh yang ketiga, jenis karya kerajinan batik. Bentuk atau corak hiasannya dia geometris atau non-figuratif. Makna atau simbolnya yakni melambangkan keteraturan hidup. Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi, yaitu yang pertama, nilai estetika pada karya seni rupa dua dimensi. Dalam hal ini, kemampuan dalam mempersepsi, memahami, menanggapi, merefleksi, menganalisis, dan mengevaluasi karya seni rupa dua dimensi. Hal yang kedua yaitu media dan teknik karya seni rupa dua dimensi. Alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Alat dan media dapat berupa pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, krayon, dan lain-lain. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal yang ketiga yaitu teknik dalam karya seni rupa. Teknik dalam karya seni rupa dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Buatlah sketsa terlebih dahulu agar karya seni rupa memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Seni rupa dua dimensi terwujud dari berbagai bahan dan medium yang beraneka ragam. Karakter unik dari masing-masing bahan dan medium ini membutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan dan medium yang digunakan untuk berkarya seni rupa dua dimensi dapat berupa bahan alami dan bahan sintetis. Selanjutnya, objek pada karya seni rupa dua dimensi dapat berwujud abstrak atau menyerupai kenyataan yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dan benda mati dapat digunakan sebagai model objek berkarya seni rupa dua dimensi. Melalui serangkaian tahapan dalam proses berkarya seni rupa dua dimensi, akan terwujud karya seni rupa dua dimensi yang unik dan menarik. Untuk terampil berkarya seni rupa,
tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi terutama oleh latihan dan kesungguhan dalam berkarya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang eksplorasi teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Teknik adalah cara-cara yang lazim digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, seperti menggambar, melukis, grafis, fotografi, ataupun reklame. Adapun teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik linear atau teknik menggambar. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Yang kedua, teknik blok yang juga masuk dalam teknik menggambar. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar yang menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya. Yang ketiga, teknik arsir. Ini juga masuk dalam teknik menggambar. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Yang keempat, teknik Dussel. Ini juga termasuk dalam teknik menggambar. Teknik Dussel merupakan cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring, kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Yang kelima, teknik pointillis. Teknik ini termasuk dalam teknik menggambar dan melukis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan medianya seperti pensil, pena, pastel, cat, dan lain-lain dengan cara dititik-titikkan hingga membentuk objek gambar atau lukisan. Yang keenam, teknik akuarel. Teknik ini masuk dalam teknik menggambar dan melukis. Teknik akuarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air atau cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Yang ketujuh, teknik plakat. Teknik ini masuk dalam teknik menggambar dan melukis. Teknik plakat merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan bahan cat yang memiliki sifat pekat seperti cat poster, cat akrilik, cat minyak, dan yang lain-lain dengan sapuan warna yang tebal dan rata sehingga hasilnya pekat dan menutup. Yang kedelapan, teknik semprot atau airbrush. Teknik ini termasuk dalam teknik menggambar.
Teknik semprot merupakan cara menggambar dengan bantuan alat semprot khusus untuk menggambar. Menggambar dengan teknik semprot ini membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam menggunakan alat semprotnya. Yang kesembilan, teknik cetak. Teknik ini termasuk dalam teknik reklame, fotografi, dan grafis. Teknik cetak merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara dicetak, baik teknik cetak manual ataupun digital. Untuk menciptakan karya dua dimensi dengan teknik cetak ini, dibutuhkan peralatan cetak dan tinta cetak. Selanjutnya, mari kalian perhatikan beberapa contoh karya seni rupa dua dimensi ini. Karya seni rupa dua dimensi dapat kita temui dari karya seni rupa seperti berikut ini. Yang pertama, gambar. Perwujudan gambar lebih menekankan pada unsur garis, bentuk, dan aspek kegunaan tanpa adanya ekspresi. Contohnya seperti gambar ilustrasi, gambar arsitektur, desain, dekorasi, dan lain-lain. Yang kedua, lukisan. Adalah gambar yang mengungkapkan bentuk objektif dengan komposisi dan nilai subjektif melalui ekspresi dan kreativitas. Yang ketiga, sketsa. Berupa garis sederhana yang dibuat secara spontan namun bermakna. Sketsa dapat berupa rencana lukisan atau lukisan bergaya sketsa. Yang keempat, kartun. Kartun adalah gambar yang telah dideformasi atau diubah bentuk dari wujud aslinya sehingga menjadi lucu. Yang kelima, karikatur, yakni kartun sindiran yang terfokus pada karakter objek. Meskipun telah dideformasi, kita dapat mengenali tokohnya karena ciri khasnya. Yang keenam, vignette, yakni gambar dekoratif tanpa maksud yang jelas, merupakan kreasi improvisatif pengisian halaman kosong. Yang ketujuh, siluet, gambar hitam bayangan suatu objek dengan atau tanpa modifikasi. Yang kedelapan, cetak tinggi. Cetak tinggi atau cetak timbul adalah cara membuat acuan cetak dengan membentuk gambar timbul pada permukaan media cetak. Media yang sering digunakan dalam penerapan teknik ini adalah menggunakan kayu lapis triplex, metal, hardboard, papan kayu, dan karet. Yang kesembilan, poster. Poster merupakan jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang ke-10, fotografi. Fotografi adalah ragam seni grafis yang pembuatannya melalui proses pemotretan dengan kamera, pencucian, film, dan pencetakan gambar foto. Yang ke-11, grafiti. Grafiti adalah coretan pada dinding seng, beton atau kayu dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, kalimat, atau simbol tertentu menggunakan cat semprot. Yang ke-12, kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan cara
menggayakan huruf dan tulisan dengan teknik tertentu sehingga terlihat menarik. Selanjutnya kita masuk pada alat untuk berkarya seni rupa dua dimensi. Dalam berkarya seni rupa dua dimensi, setidaknya dikenal beberapa kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, untuk menggambar, untuk mewarnai, serta alat untuk mencetak atau menduplikasi. Seperti juga bahan, selain kategori alat utama tersebut, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya, yaitu alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa, seperti alat pemotong, pisau, gunting, dan lain-lain, alat pengering, alat pengukur, dan sebagainya. Alat-alat ini bersifat penunjang untuk memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya. Karena kemajuan teknologi saat ini, semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya seni rupa relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh seorang programmer komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia, berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini dan proses pembelajaran kita kali ini. Sampai kita berjumpa pada materi pembelajaran seni budaya kelas 10 selanjutnya.